Alhamdulillah di awal tahun 2023 ini tentunya pertama saya atas nama Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat tahun baru, tentu dengan harapan bahwa tahun baru ini bagaimana kita semuanya bekerja lebih giat lagi, bekerja lebih sungguh-sungguh, terutama kami dari DPRD tentunya tidak lain dan tidak bukan dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat. Ada beberapa agenda kita pada paripurna di awal tahun ini. Yang pertama adalah laporan reses, yang kedua adalah penyempurnaan APBD terhadap evaluasi gubernur, yang ketiga adalah masa persidangan 3 di tahun 2022 dan pembukaan masa persidangan 1 di tahun 2023. Karena alhamdulillah pada reses ketiga tahun 2022 seluruh anggota DPRD turun di 130 titik atau lebih kurang 132 desa, menyebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir. Banyak sekali catatan-catatan penting yang menjadi tentunya tuntutan dan keinginan dari masyarakat terhadap perbaikan ke depan ya. Baik dari terutama tentunya perhatian pemerintah dan juga DPRD sebagai penyambung lidah atau perpanjangan tangan daripada masyarakat. Yang pertama tentunya yang paling mendasar itu adalah persoalan infrastruktur ya. Infrastruktur ini Indragiri Hilir ini kan kalau kita bagi wilayah, ada tengah itu wilayah perkotaan, ada wilayah utara dan ada wilayah selatan. Kalau wilayah utara itu hari ini keinginan masyarakat belum tersambungnya jalan kita ya, baik jalan maupun jembatan itu ke wilayah utara, terutama mulai dari Sungai Luar, Mandah dan sampai Guntung. Karena ada beberapa jembatan-jembatan yang strategis penghubung yang belum selesai. Pada dulu periode lalu sudah dibangun dasar tapaknya tapi belum selesai untuk rangkanya. Pada rangkanya sudah ada, terutama jembatan Sungai Empat dan jembatan Belantaraya. Kalau ini sudah tersambung, mudah-mudahan ini juga akan bisa kita lewat darat mulai dari Tembilahan, Sungai Luar, Mandah ya. Tinggal nanti akan nyambung ke Guntung. Inilah tentunya harapan masyarakat. Yang kedua, infrastruktur juga jalan jembatan di wilayah selatan, terutama jalan dari Kota Baru menuju Selensen, ada beberapa kilo lagi yang belum selesai. Tapi memang ini adalah menjadi ruas provinsi. Mudah-mudahan ini juga akan kita suarakan dalam berbagai kesempatan nanti dalam pertemuan-pertemuan dengan Provinsi Riau, begitu juga dengan Pak Gubernur Riau. Kemudian juga adalah jalan yang hari ini belum, sebetulnya dulu sudah pernah dianggarkan, yaitu Jalan Kota Baru Reteh. Nah, ini lebih kurang 33 kilo. Nah, tahun ini memang hanya 1, sekian kilo saja. Kemudian banyak sekali juga jembatan-jembatannya yang rusak. Harapan kawan-kawan dan masyarakat dan tokoh-tokoh di wilayah selatan, bagaimana ini bisa benar-benar infrastrukturnya memadai sehingga transportasi ini bisa infrastrukturnya bagus, tentunya berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Karena jalan ini adalah akses untuk masyarakat untuk menjual hasil-hasil produk pertanian. Dan juga catatan lain adalah beberapa jalan lingkungan, jalan-jalan penghubung antar desa. Banyak sekali jalan-jalan penghubung antar desa itu yang belum memadai. Setiap tahunnya adalah persoalan kebun kelapa gitu. Bagaimana program-program ke depan mengarah kepada memang penyelamatan kebun kelapa rakyat yang hari ini ada yang dipengaruhi oleh instruksi air asin. Yang kedua, ada juga yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, sehingga dalam istilah biologinya terjadinya tripping stem. Tripping stem itu adalah di mana akar tumbuh pada kelapa itu, kelapa maupun sawit, dia terendam dalam waktu yang panjang. Ini terjadinya akan kerusakan pada kebun kelapa, terutama pada lahan-lahan kritis yang memang di daerah-daerah pesisir yang terinstruksi air asin ya. Terus air asin ini dalam waktu yang panjang, air pasangnya
air pasangnya cepat naik, surutnya lambat. Karena ini ada dua faktor. Pertama ya, ini yang dinamakan trio tata air. Maka perlu penyelamatan berupa dibuatnya tanggul, kemudian parit dan pintu kelep. Kalau harga kelapa bagus, harga pinang bagus, dan harga sawit bagus, lebih khusus memang adalah di negeri hilir ini hamparan kelapa dunia. Maka harga kelapa inilah yang mesti menjadi perhatian. Apalagi beberapa waktu ini harga kelapa terjadi menurun. Maka bagaimana harga kelapa bagus, juga produksinya bagus. Kalau produksinya bagus, tentunya infrastruktur penyelamatan kebun kelapa rakyat kita ini yang paling penting mesti juga menjadi fokus-fokus utama dari hasil-hasil reses kawan-kawan. Kemudian di samping itu juga banyaknya usulan-usulan dalam pengembangan ekonomi kreatif, ya, dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, berupa bantuan-bantuan yang bersifat menunjang pendapatan. Banyak sekali ini sebetulnya, ya kan. Ada minta, biasalah kalau kita reses itu alat-alat bengkel contohnya, kemudian mesin jahit dan lain-lain. Di samping itu juga ada juga usulan-usulan masyarakat yang berkenaan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita ke depan. Di kabupaten kota lain dan di kabupaten lain ini dengan hanya bawa KTP saja ke rumah sakit ini sudah dapat pelayanan BPJS. Nah, tapi juga himbauan kita kepada masyarakat, tolong juga bagi masyarakat juga yang belum punya KTP, diurus KTP-nya. Jangan setelah sakit baru ngurus KTP gitu. Nah, ini ke depan. Ada usulan-usulan sarana ibadah juga menjadi catatan-catatan yang banyak dari kawan-kawan, karena sarana-sarana ibadah ini memang di Indragiri Hilir ini banyak sekali. Tapi ini kan memang tugas kita bersama lah, ya. Kemudian juga dari sisi pendidikan, pengembangan sarana sekolah, terutama wilayah-wilayah pesisir yang jangkauannya jauh. Ini mesti kita memetakan berapa sih jumlah lulusan SLTP dan berapa sih daya tampung SLTA-nya. Ini juga mesti harus berimbang, ya, sehingga jangan ada anak-anak yang di usia sekolah dia tidak sekolah karena sarana sekolahnya memang tidak bisa terjangkau. Nah, inilah memang kesulitan kita di wilayah pesisir. Nah, ini menjadi pikiran kita untuk pengembangan pendidikan ke depan. Kemudian bagi kawan-kawan yang juga turun di wilayah pesisir, yang paling favoritnya tentunya adalah dermaga desa yang hari ini juga banyak tidak memadai. Bukan hanya dermaga desa, bahkan dermaga kecamatan. Kemudian jalan-jalan jerambah, serta bagi teman-teman yang masyarakat kita yang di daerah pesisir, tentunya pencarian mereka menjadi nelayan. Ini juga prasarana tangkap untuk nelayan di wilayah pesisir. Ini juga menjadi mendominasi usulan-usulan yang ada di dalam reses kali ini. Kalau pemuda biasanya lebih cenderung dia tentunya sarana-sarana olahraga, kemudian musik dan hiburan, ini juga perlu, ya. Kemudian ada juga usulan-usulan masyarakat yang berkenaan dengan ada capaian aliran listrik khususnya PLN. Ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik, ini juga menjadi usulan dan harapan-harapan masyarakat untuk kedepannya. Tentunya hari ini kan sarjana kita cukup banyak, ya, karena memang alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita sudah ada beberapa universitas, kemudian tentunya ini meningkatkan sumber daya manusia kita. Cuman yang tak kalah pentingnya tentunya adalah kesempatan kerja yang mesti kita perhatikan. Bagaimana ke depan pemerintah juga menyiapkan generasi muda ini memperoleh tenaga kerja, tentunya tidak lain dan tidak bukan dalam mengembangkan investasi di daerah, sehingga ini bisa menampung tenaga kerja yang cukup baiklah dari seluruh kawan-kawan kepala desa, di mana kantor desa ini hampir di Indragiri Hilir ini ya banyak sekali yang rusak gitu. Banyak sekali rusak, sehingga mau dibiayai dengan dana DD ini belum ada regulasinya.
ya. Maka kemarin kita mendorong bersama pemerintah membuat kebijakan, yaitu dalam bentuk Perbub, yaitu bantuan keuangan khusus. Mudah-mudahan dengan bantuan keuangan khusus ini kawan-kawan dapat menyalurkan aspirasi dari kawan-kawan kepala desa ini, bisa membangun, merehab kantor-kantor desa, karena kantor desa ini menjadi pelayanan dasar juga. Bagaimana masyarakat di desa mendapat pelayanan kalau kantornya tidak ada? Tidak bagus juga kalau kepala desa itu berkantor di rumah. Nah, ini menjadi catatan yang paling penting. Dan bagaimana dengan transportasi masyarakat untuk membawa pasien ini tadi ke rumah sakit atau ke wilayah yang ada di Timbahan ini? Ya, ini juga banyak usulan ya. Banyak usulan dari berbagai kalangan, yaitu meminta adanya ambulan air. Karena ambulan air ini salah satu salah satu sarana utama bagi kita di wilayah pesisir. Kalau wilayah daratan kan bisa dengan ambulan ya. Tapi cukup sebenarnya dengan speedboat 40 PK ya, speedboat kayu 40 PK. Yang penting pertama tidak membebankan kepada masyarakat dalam pembiayaan minyaknya. Kemudian juga kalau hanya membawa satu pasien saja sudah cukup, dan membawa keluarga beberapa orang. Yang penting jangan sampai pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, terutama bagi ibu hamil yang ingin melahirkan, kemudian memang ada penanganan serius yang segera dirujuk, baik dirujuk di puskesmas maupun dirujuk untuk ke rumah sakit. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, inilah titik berat kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil laporan reses yang disampaikan 45 anggota DPRD dalam rapat paripurna ini. Dan inilah perhatian kita ke depan dan tugas-tugas kita ke depan dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat ini. Walaupun kita sadari memang APBD kita sangat kecil, maka harapan kita tentunya OPD menjadi dengan dana yang kecil ini menjadi kreatif dalam arti kata begini. Kreatif harus bisa bagaimana bisa membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Riau, yang juga punya APBD Provinsi Riau yang bisa untuk mensupport kebutuhan kita ini. Apakah dalam bentuk bantuan keuangan juga provinsi ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan juga yang paling penting juga jangan lupa bahwa juga ada namanya kreativitas kita, kawan-kawan kepala OPD juga untuk bisa menjolok kepada ke pusat gitu. Banyak sekali ke kementerian-kementerian. Yang penting siapkan proposalnya, siapkan detail engineering desainnya. Jangan sampai kita hanya membawa map kosong saja ke sana. Mesti juga membawa dokumen-dokumen yang konkret, yang kira-kira apa yang dibutuhkan sudah tercatat secara nyata. Jadi kita tidak omong kosong saja. Nah, inilah perlu juga menyusun program-program ke depan ini ya, yang sekiranya bisa untuk membantu memberikan pendapatan terhadap ekonomi, terhadap PAD kita yang kecil, kemudian terhadap APBD yang kita kecil. Ya mesti kita harus kreatif lah untuk mencari dana-dana pusat maupun dana-dana Provinsi Riau. Terima kasih. Ya, ada lagi. Itu saja cukup. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Ketua.